lebih horor ini daripada lu ketemu sama kuntilanak atau genderuwo. Halo, selamat datang di Diorama bersama gue Faris dan Sangga. Ya, udah lama banget kan kalian Iya. nggak bertemu dengan Faris. Ya, dan udah lama banget kita nggak konten bareng ya. Yoi, iya. Dan hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini kita akan bahas sesuatu yang menarik. Mungkin belakangan ini kalian dihebohkan dengan viralnya film KKN Desa Penari. Ya nggak sih? Iya. Ceritanya horor gitu nggak ya? Serem. Dan ternyata itu kita juga punya cerita nih tentang hal yang serupa, dan dalam hal ini Sangga bikin cerita tentang pengalaman dia ngajar di daerah terpencil ya nggak ya, waktu setelah lu lulus ya, apa sebelum lulus itu? Itu setelah lulus lah. Setelah lulus ya. Dan lu boleh ceritain nggak sih di mana lokasinya dan apa aja sih ceritanya, dan kita akan bahas nggak cuma dari aspek horornya atau mitos ya, tapi dari aspek pendidikan di sana tuh seperti apa, bedanya apa dengan Jakarta. Mungkin bisa langsung cerita aja kali nggak? Oke, yang pertama, gue itu pergi ikut program pemerintah untuk ngajar di sekolah terpencil. Mungkin dulu lu semuanya tahu lah kalau ada satu program pemerintah namanya itu SM3T. Sarjana mendidik di daerah 3T. T itu 3T. terdepan, terluar, tertinggal. Jadi Komplit ya T-nya ya? lu bisa bayangin dong betapa mengerikannya atau menyeramkannya Dari lu namanya. ngajar di sana. Dari namanya aja itu udah serem banget sih. Betul. Gitu. Emang kondisinya kayak gimana sih di sana? Nah, kondisinya itu di sana, pertama, ini khusus untuk gua aja ya, untuk penempatan di tempat gue. Karena kan ada banyak tuh disebar di tempat-tempat lain juga kan. Nah, untuk di tempat gue itu gambarannya, gua turun dari pesawat di Bandara El Tari Kupang. Dari sana gua harus menempuh perjalanan mobil itu sekitar 10 jam. 10 jam? 10 jam, iya. Dan itu nggak ada macet, kayak di Jakarta ini nggak ada. Dan itu mobilnya tuh khusus nggak sih, kan kalau kita tahu di Indonesia bagian timur, di wilayah tertentu kan pasti jalannya nggak bagus tuh ya. Ya. Itu jalanannya lu lancar atau jalanan berbatu atau kayak gimana kondisinya? Sekitar 1 jaman lancar, aspal. Tetapi setelah 1 jam itu jelek. Dalam artian, ya lu paling bisa jalan cuma sekitar 30-40 km per jam lah. Jadi berbatu. Itu penggambaran daerah 3T-nya tertinggal, terpencil, terdalamnya udah kelihatan nggak pas lu baru turun bandara? Terus berapa jam tadi? Kurang lebih 10 jam. 10 jam? Ya. Di 5 jam dari bandara itu lu udah ngerasa nggak kayak gua berasa di dunia lain gitu? Betul. Udah kelihatan ya? Udah kelihatan. Yang tadinya itu kan kalau di Kupang itu kan sebetulnya ya nggak jauh lah dari kita kondisinya itu kan kayak kota-kota kecil gitulah ya yang ada di Indonesia. Nah, setelah lu sejam aja sebetulnya, setelah lu keluar dari kota Kupang itu udah berasa banget tuh. Kayak bukan di Indo? Kayak bukan di Indonesia. Tapi sebetulnya ini berbeda bulan, berbeda musim, beda juga sih suasananya. Kayak misalnya gua waktu itu datang ke sana itu di bulan November. Bulan November itu bulan lagi panas-panasnya di sana. Jadi di sana itu lagi gersang banget. Dan ketika gua nyampe di sana, gua tuh kayak berada di Afrika. Semuanya gersang banget. Banyak banget kayak padang pasir gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu udah tinggal di sana dan lu ada di bulan Juni atau April gitu ya. Nah, itu udah hijau tuh. Yang tadinya lu lihat cuma padang pasir, nah, kondisi itu berubah menjadi padang rumput gitu. Dan sedrastis itu, iklimnya berubah itu dalam cuma beda beberapa bulan aja. Betul. Dan memang di bulan April, Mei, Juni itu suhunya itu bisa sampai cuma 20 derajat di sana. Lumayan ya. Dingin banget. Apalagi kalau udah jam 4 sore gitu, itu udah banyak kabut dan lu udah nggak bakalan mau mandi deh, karena kalau pagi-pagi aja itu air di tempat mandi itu udah beku atasnya. Padahal kalau dilihat di bulan sebelumnya itu panas banget. Bisa kebalik ya. Itu buat kalian bisa kebayang kan perbedaan iklimnya luar biasa ekstrim ya guys. Serem kan? Nah, serem. Itu serem, masih serem. Cuaca itu. Iya, oke. Sisi lainnya dong, bisa cerita nggak?
pengalaman lu kan lu datang di situ kan untuk ngajar ya, bukan untuk Ya. wisata. Ya, Mungkin kalau ke wisata lu pasti bakal wah seru banget nih. Tapi kan lu untuk ngajar, mengabdi di daerah tertinggal. Bisa cerita nggak? Pas lu datang perasaan lu gimana? Bingung atau gimana? Dan sekolahnya jauh nggak sih kira-kira dari tempat tinggal lu di sana? Pertama kali gua nyampe di tempat penempatan gue itu dianggap sebagai orang asing yang memang orang-orang di sana mungkin belum pernah melihat orang asing seperti gue karena memang terisolasi. Lu bayangin 10 jam dari kota, terus gue dibawa di tempat seperti hutan deh. Terus di tengah-tengah kayak hutan gitu, ya sebetulnya sih bukan hutan sih, tapi daerah-daerah terpencil yang benar-benar jauh banget dari peradaban lah gitu kan. Karena di sana nggak ada listrik, nggak ada sinyal tuh susah banget gitu kan. Kemudian untuk akses ke sananya juga benar-benar kalau musim hujan terputus gitu kan karena sungainya gede banget gitu. Nah, jadi gua waktu nyampe di sana itu mereka tuh ngeliatin gua kayak ini siapa nih gitu kan. Bahkan ada satu murid di sana itu yang nyebut temen gue yang pakai kerudung gitu itu sebagai Bunda Maria aja. Hah? Iya, Bunda Maria. Saking mereka nggak pernah lihat orang lain ya? Ya betul, saking mereka nggak pernah lihat orang Islam. Lu bayangin Mereka tuh. mayoritas penduduknya apa nih? Maksudnya Kristen. agamanya apa? Kristen, Kristen. Protestan apa Katolik? Protestan, Oke. Protestan gitu. Nah, jadi ya segitu terpencilnya daerah itu. Tetapi di sana ada sekolah ya ada gitu. Ada sekolah SD sampai SMP di sana di tempat gue ngajar ya. Kalau lu mau SMA itu lu harus jalan agak jauh gitu. Mungkin kalau jalan kaki sekitar 10 jam lah atau lebih lah ya dari gue soalnya pernah jalan kaki dari tempat gue itu ke SMA itu berangkat nyubuh gue subuh nyampe itu jam 2 jam 3-an lah. Jam 2 jam 3 sore. Jadi biasanya kalau dia itu mau sekolah di SMA kalau nggak ke kota itu ya mereka ke tempat yang paling dekat dengan gue itu dan mereka ya biasanya tinggal sama keluarga di sana gitu. Wait, sebelum lu cerita lebih jauh, gue penasaran nih. Kan dari cerita lu aja udah horor banget nih, udah horor banget. Maksud gue, kita flashback deh. Kenapa sih alasan utama lu ikut program ini yang ya pasti lu udah dapat pembekalan ya atau orientasi dari kampus Ya. kampus kami tuh ada program ini. Jadi memang program ini udah disosialisasi nih ya. Dan lu kan tahu ya ibaratnya lu bakal kesusahan di sana. Kenapa lu mau? Pertanyaan gue di situ. Oke, yang pertama, gue baru lulus kuliah dan idealisme gue masih tinggi. Oke. Gue ngerasa bahwa anak-anak di pedalaman itu butuh guru, cuy. Oke. Jadi gue pikir daripada gue sibuk nyari kerja, mendingan gue bakti sosial dulu ibaratnya ya. Oke. Oke, berbakti dulu untuk negara lah ibaratnya gitu. Dan memang dulu idealisme gue tuh kuat banget, cuy. Mungkin terinspirasi film-film ya apa Denias mungkin kayak gitu ya atau Laskar Pelangi karena kan dulu hit banget kan film-film itu kan terus ditambah lagi ya memang gue selain ngajar di sana ya gue pengen jalan-jalan ngelihat Indonesia gitu gitu jadi dengan gue pergi ke daerah timur seperti itu ya gue jadi tahu ternyata anjir segitu gedenya ketimpangan yang ada di Indonesia gitu. Dan itu gila sih, parah. Itu horor. Yang selama ini lu kuliah cuma belajar dari teori aja ya, pas ngelihat secara terbuka lebih horor lagi ya. Lebih horor ya. Karena lebih horor itu karena gua ngalamin langsung. Kalau lu ngelihat di koran, lu ngelihat di foto ada kemiskinan, ada kelaparan, ada akses ke sekolah itu misalnya jauh atau akses air itu jauh gitu kan. Lu paling cuma bisa melihat doang, tapi lu belum tentu bisa memahami atau belum tentu lu bisa benar-benar ngerasain kalau lu belum terjun di situ, tinggal di situ dalam waktu yang lama, bukan sebentar ya, bukan cuma sehari 2 hari, tetapi buat jangka waktu yang lama kayak gue setahun misalnya gitu. Itu gila cuy. Kalau buat sebulan mah fine lah kayak jalan-jalan biasa ya, kayak nggak ada masalah. Gue sebulan di sana, gue merasa masih enjoy. Ya ngambil air malah jadi bahan ketawaan misalnya, air jauh gitu kan ya udah kita foto-foto gitu kan. Maksudnya kita kan juga sering dengar ya sumber air sudah dekat itu kayak kayak sarkas yang sering kita dengar dari kecil. Iya.
Itu beneran jauh. Beneran jauh. Berarti itu bukan bohong. Kurang ya? lebih sekilo lah di tempat gua doang ya. Itu sekilo lalu kalau mau Kalau di mandi. musim kemarau atau di musim hujan? Musim kemarau Sekilo. sekilo. Kalau musim hujan kan lu nadahin air dari atas. Nah, buat lu kaum rebahan itu kayaknya berat juga ya kalau ke sana ya. Kalau cuma rebahan, maksudnya Ya. 1 kilo tuh lu ke Alfamart tadi pakai Matic ya. Iya. Apalagi itu ya. Apalagi jalan. Apalagi- Makanya gua di sana kurus loh. Gua turun sampai 15 kilo gua. Nge-gym gratis lu berarti. Iya. Segitu Gitu. parahnya berarti ya. Berarti Iya. horornya itu dari semua aspek ya. Betul. Sebenarnya sih horornya itu karena horor ya bukan horor dalam tanda kutip horor halus gitu ya. Dan meskipun memang ada nanti di bagian Nanti kita cerita deh. Nanti kita tanya Sanggal. Sebenarnya ada mitos-mitos tertentu nggak sih Iya. Ya, di tapi sana? hidup di sana aja sebetulnya udah horor sih. Gitu. Karena gua ngelihatnya kok bisa gitu mereka sabar menjalani hidup seperti itu, serba kekurangan, jauh dari kemajuan, jauh dari peradaban, tetapi mereka masih stay calm gitu. Dan mungkin buat lu kaum stoikism yang merasa hidup lu bersyukur dan ngomong tentang dikotomi kontrol ya, mungkin kalau kita lihat di sini, nah itu mereka tuh stoik, bener-bener stoik, karena mereka tuh nggak pernah ngeluh ya dengan kondisi ya, terlepas dari apapun kondisinya, mereka ya pasrah aja ya, maksudnya ada nggak sih raut-raut nyinyir, ya nggak sih, kalau belakangnya kan kayak anak-anak Jakarta tuh ngeliat baru susah sedikit aja nyinyir, mereka anak-anak muda gimana sih di sana, gue penasaran deh. Anak-anak muda di sana malah happy-happy loh. Tiap hari kerjaan mereka apa? Nyetel musik dari radio yang ada batu baterai ABC, tau gak lo? Oke, wah ini kayak di Iya. film-film jadul gitu ya. Iya. Nah, mereka nyetel lagu gitu, abis itu mereka nyanyi kebanyakan. Nah, beruntungnya sih sebetulnya setelah gua sekitar 6 bulan di sana, itu listrik desa itu digalakkan tuh. Sebelumnya nggak ada listrik. Sebelumnya nggak ada listrik. Tuh, Lu guys, bayangin nggak ada listrik sama sekali ya. Sebelumnya nggak ada listrik sama sekali. Jadi setelah matahari terbenam, lu harus tidur dah. Karena kalau lu nggak tidur, ya lu mau ngapain lagi? Cuma ngandelin senter doang, udah. Gitu. Senter juga itu sebetulnya pemerintah itu pernah ya, karena udah lama gitu. Pernah memberikan bantuan lampu, tapi pakai tenaga matahari. Lampu Solar panel gitu ya? Solar panel, tapi cuma 1 blok doang gitu deh. Nah, tapi itu cuma bisa ngecas lampu doang satu biji, benar-benar 1 biji. Nah, makanya di sana itu rumahnya itu, lu tau gak rumah yang bulat gitu loh? Rumah apa namanya ya? Oh ya, gue pernah tahu, cuman gue lupa istilahnya itu. Iya. Nah, terus ya udah penerangannya cuma itu doang. Setelah 5 bulan gua di sana itu ada listrik dari jam 6 sore sampai jam 10 malam. Itu cuma segitu doang ya, dari jam 6 sampai jam 10. Itu tujuannya apa? Yang pertama ya buat ngalirin listrik lampu, kemudian buat ngecas barang elektronik. Oke. Gitu. Gue dulu beli power bank banyak cuy. Gue kalau ke kota gue ngecas. Gue kalau ke orang yang punya genset misalnya kan, generator gitu, gue numpang ngecas gitu. Gue cas-casin tuh semuanya. Berarti di sana susah mabar. Ya nggak ada. Ya. Jangankan mabar, internet aja nggak ada. Nah, jadi buat lu pada yang kaum AC16 nih di rumah ya. Ya, serem kan, horor kan. Lebih Iya. horor ini daripada lu ketemu sama kuntilanak atau genderuwo. Iya. Ini lebih horor dibanding lu datang ikutan kuliah kerja nyata malah ya. Iya. Ini lebih horor karena kuliah kerja nyata masih ada kuliah nih. Iya, lu bayangin hampir 1 tahun gue itu nggak ada sinyal. Kalau gue, oh iya, sebetulnya ada sinyal, tapi bukan internet ya. Sinyal internet itu di tempat gue itu nggak ada. Kalaupun ada, sinyal itu sinyal biasa doang, ya sinyal buat ngirim SMS. Nah, lu harus naik ke pohon asem yang tinggi banget. Dan itu juga kadang-kadang lu dapat sinyal 1 buat ngirim SMS, kadang-kadang lu nggak dapet gitu kan. Lu harus coba lagi besok atau enggak, lu harus gantung handphonenya di atas gitu. Gitu, jadi ya serem lah itu. Dan buat lu mungkin ya yang suka meditasi di Bali, nggak usah, kalau mau lebih khusyuk meditasi di Kupang, di daerah Sesanggan. Ini menarik banget ya. Dan anak-anaknya gimana sih nggak? Ini kan tadi lu udah cerita panjang lebar, lokasi, keterbatasan. Terus dari segi anak-anaknya gimana? Kan pasti tentunya lu sebagai guru ada dong yang menurut lu, aduh ini bikin jengkel nih, ternyata sama aja kayak anak di kota. Beda nggak sih karakternya anak di kota sama anak di tempat lu ngabdi tuh? Nah, yang bikin gua betah. Kenapa? Karena semangat belajar anak di sana itu tinggi banget. Meskipun dalam keterbatasan yang Meskipun dalam keterbatasan. Oke. Jadi anak-anak di sana itu
Mereka paginya ada yang bantuin orang tuanya cari rumput dulu, atau bantuin ambil air dulu. Setelah itu mereka pergi ke sekolah, ada yang bawa buku, ada yang nggak punya buku, ada yang pakai seragamnya itu masih bagus, sampai ada yang pakai seragamnya bolong-bolong, ada yang pakai sepatu, ada yang nggak pakai sepatu gitu kan. Dan itu benar-benar mereka tuh semangat banget buat belajar, dan gua sebagai guru Malu ya kadang-kadang ya ngeliat semangat ya atau terpacu ya ya? terpacu coy untuk ngajar lebih baik lagi, memberikan semua tenaga gue, pikiran gue untuk kemajuan mereka gitu. Jadi itu yang gue tuh bener-bener ngerasa bahwa ya gue tuh bener-bener dibutuhkan di situ. Dan 1 tahun di sana memang sakit banget dan serem banget sih sebetulnya. Tetapi karena adanya anak-anak itu, gue tuh bener-bener ya ketika gue balik juga gue jadinya nangis cuy. Dan anak-anak juga nangis gitu ngelepas kita itu. Dan itu bener-bener luar biasa banget sih bagi gue. Jadi banyak campur aduk lah perasaan lu Iya. ya Di satu sisi gue pengen keluar dari situ karena karena lu udah nggak tahan buat minum boba, es boba apa gimana? gue nggak tahan, nggak bisa nonton MU cuy. Ya, setahun oke. gue. Tahun dia bisa nonton ya. Iya, meskipun waktu itu ya enggak sih, waktu itu masih bagus lah. Iya. Mungkin Gen Z harus coba tuh ya. Gen Z tuh buat coba ke Ya. sana, dan kalau lu lihat dan juga meresapi apa yang Saga ceritakan itu menarik ya. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan ini patut dicoba ya. Dan kalau lu suka adrenalin mungkin kesini ya Gaya. Tapi ada yang lebih adrenalin dibanding ini. Saga pernah cerita ke gue itu tentang dia itu kayak ngalamin fase dimana dia tuh mimpi dalam mimpi, kayak Insidious ya Gaya. Oh iya. Itu kenapa gak? Itu bisa cerita sedikit nggak? Lu kenapa sih kok lu bilang mimpi dalam mimpi tuh? Iya, Itu iya. lu kena penyakit apa lagi tuh di situ? Oh, oke. Jadi yang lebih horor lagi nih, gua kena malaria cuy. Oke. Ini horor nih. Lu yang kemarin, bukannya ini ya, bukannya meremehkan COVID, karena COVID itu kan untuk beberapa orang dengan gejala tertentu Masih bisa kebal lah ya. dengan kondisi tubuh tertentu mereka bisa kebal. Tetapi untuk orang-orang dengan kondisi yang misalnya mempunyai penyakit tertentu itu kan berbahaya sebetulnya ya. Nah, gua kondisinya waktu itu sehat, alhamdulillah sehat. Kemarin gua kena COVID, nggak kenapa-napa gua, alhamdulillah. Tapi gua kena malaria, gua kayak mau mati beneran. Yang kayak di film Insidious gitu ya. Mimpi dalam mimpi bener-bener halu lu ya. Iya bener. Gua tidur, gua ngerasa gua udah bangun, gua udah melakukan banyak aktivitas, udah kayak nyata, bener-bener nyata. Nggak taunya, gue terbangun dari mimpi. Bangun gue, lah tadi gue mimpi ya. Dah gue lihat baru sejam gue tidur. Itu dalam kondisi gue bener-bener panas cuy. Halusinasi berat ya. Halusinasi parah. Kencing gue udah darah. Itu mungkin kalau sehari 2 hari lagi gue nggak dibawa ke rumah sakit, gue mati cuy. Lewat darah gue. Kencing gue udah darah cuy. Udah merah, bener-bener merah. Gitu kan. Kan kalau lo lihat di indikator urinoir itu yang kalau ada di WC itu kan, kalau misalnya lu orange gitu kan, lu berarti dehidrasi dan harus ke dokter. Gue bukan orange lagi, gue merah, bener-bener merah. Gue sampai masukin ke aqua karena gue nggak kuat bangun, nggak kuat bangun. Terus pas gue ngeliat, anjir merah gue. Untung lu survive ya. Untungnya gue masih ada niatan buat hidup gue. Nah ini horor banget guys. Artinya horor itu nggak melulu keserupan ronggeng joget ya. Dan ini lebih horor karena kencing lu bisa warna merah. Kalau keserupan ronggeng kayaknya lebih fun karena lu bisa fun aja joget. Lu diajak joget ya? Lu joget. Dan lu bisa nikmatin ada gamelan segala macam ya. Iya. Dan ini bukan sarkas ya. Artinya gue cuma ngasih tahu aja. Ini lebih horor banget karena mimpi dalam mimpi. Gue juga nggak kebayang. Biasanya gue mimpi habis itu bangun. Iya. Tapi lu beda ya. Dan lebih seremnya lagi setelah kondisi gua bener-bener ngedrop begitu, gua harus jalan dari tempat gue ke kota 10 jam cuy. Dengan kondisi jalan yang bergoyang-goyang, terus harus ngelewatin tempat yang benar-benar hancur banget karena waktu itu musim hujan. Lu sempet ditandu pakai itu nggak sih? Pakai bambu terus pakai apa nyampe. namanya? Pakai sarung tuh nggak lu? Dia tahu gue. Itu darurat. Iya, itu kalau itu udah lumpuh kali ya. Kalau gue alhamdulillahnya masih belum sampai ke situ sih. Dan gue nyampe di kota, dokter itu udah ngelihat, waduh gawat ini. Udah nggak usah dites malaria segala, saya udah yakin ini malaria. Langsung gue disuntikin 5 kali suntikan, gue masih inget banget. Terus lu pulihnya lama ya?
Nah setelah gue suntik itu semingguan udah mulai oke. Nah, selain itu, tadi kan lu udah banyak cerita panjang lebar tentang kondisi di sana. Pertanyaan gue cuma satu. Lu ngalamin kejadian horor nggak? Bener-bener horor, bukan kiasan tuh, artinya ada hantu atau mitos. Lu ngalamin nggak di sana? Alhamdulillahnya sih enggak. Berarti enggak ya? Alhamdulillahnya gue enggak. Ya. Tetapi temen gue Ngalamin? itu ngalamin. Jadi di Kupang itu terkenal yang namanya Swangi. Swangi itu ya kalau di kita namanya ilmu hitam lah ya, ilmu santet lah. Tapi di sana itu Swangi itu pakai kayak semacam perantara barang gitu, terus dia tuh terbang melayang dan terbakar. Jadi ketika lu diem misalnya, teman gue itu lagi diem di pos ronda, bukan pos ronda sih. Itu kayak Banaspati di konsep Iya, mitologi Jawa ya? Iya benar. Nah teman gue tuh lagi diem, dia itu diem di pelataran aja gitu, tapi dipakai orang-orang buat istirahat lah kalau malam gitu ya. Gitu. Nah dia lagi diem, tiba-tiba kata dia ngelihat ada api terbang. Gitu. Nah terus kata warga situ, wah ini kita harus pulang nih, soalnya apa? Ini ada yang ngirim Swangi gitu. Jadi ya, Tapi lu sendiri nggak ngeliat ya? gua sih nggak pernah ngeliat gitu. Alhamdulillahnya gua nggak pernah melihat. Mungkin Dan lu ngeliatnya cuma api asmara ya? dan lu tahu nggak sih, orang-orang di tempat gue ngajar ini, mereka tuh nggak pernah tahu atau nggak pernah ngerti konsep hantu. Oh ya? Ya, mereka tuh nggak ngerti yang namanya kuntilanak, genderuwo, buta ijo, Yang tahu sundel cuman bolong, kayak, pocong, mereka nggak tahu. ya, mereka tahu apa tuh? Yang mereka tahu hantu itu adalah seperti bayangan, atau misalnya tiba-tiba pohon ada yang gerak-gerak. Berarti Jadi definisinya nggak ada ya? menurut mereka kayaknya definisi hantu itu adalah makhluk gaib yang berupa energi sih kayaknya. Oke. Kayaknya ya ini ya. Ya karena mereka TV nggak punya, nonton video nggak ada. Dulu kan handphone Android kayak sekarang kan belum common ya, belum banyak gitu. Gue juga dulu masih pakai BlackBerry, dan setelah itu baru tuh banyak Android bermunculan tuh. Gitu. Jadi informasi kayak gitu belum banyak. Wah, sangat menarik ya cerita dari Sangga. Mungkin kalau kita ambil hikmahnya ataupun ambil kesimpulan bahwa lu mesti ngalamin hal ini untuk pengalaman lu. Jadi nggak cuma dengar dari media, dan lu perlu coba keluar dari zona nyaman lu ya. Jangan cuman ke ini ya Uluwatu ya atau ke Bali ya. Coba sekali-sekali lu healing ke tempat Sangga tuh di daerah Nusa Tenggara Timur ya. Iya. Seperti itu. Dan mungkin kita akhiri aja episode kali ini, episode Diorama Talk untuk kali ini bersama gue dan Sangga. Dan jangan lupa untuk kalian like and subscribe. Oke? Oke, terima kasih. Bye-bye.